katanya keluarganya itu Pak SBY ya? Betul. Betul sekali. Berarti Pak SBY itu panggilannya gimana? Om atau paman? Lebih ke bapak sih, tapi beda ibu sama bapak juga. Tapi Oh, ngomongnya bapak. kok nggak mau ngambil pemerintahan? Kalau pemerintahan kebetulan kurang tertarik pak, Iya. kurang tertarik yang pertama. Terus itu saya lebih tertariknya justru malah ke usaha saya. Nggak tertarik Iya, untuk pemerintahan. iya pak. Saya sebenarnya nggak bosen sih mengajar-ngajar, kita nggak bosen sih. Loh, Pak. mau bisnis ya? Rencana bisnis ya? Iya. Bisnis sambil guru mungkin? Kelihatannya gitu pak. Kedatangan Mas Hermawan ini katanya keluarganya itu Pak SBY ya? Betul. Betul sekali. Berarti Pak SBY itu panggilannya gimana? Om atau paman? Lebih ke bapak sih, tapi beda ibu sama bapak juga. Tapi Oh, ngomongnya bapak. Mas Hermawan itu pemimpin yang menurut Mas Hermawan yang untuk Indonesia itu seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih, saya melihat politik yang sekarang ini lebih ke kayak regenerasi gitu pak. Nggak cuman mengandalkan backingan dari belakang Pak, menurut saya. Pure dari pemikiran dia sendiri, nggak, toh saya nggak terlalu terdampak, terlalu signifikan, pasti terdampak pastinya. Tapi kan saya memilih pemimpin itu yang Nggak banyak bicara gitu ya ya? banyak bicara, terus habis itu nggak ada backingan, dan dia cuma nggak ngandelin backingan itu loh pak. Berarti selama ini mungkin pemerintah kita itu banyak backingan dari belakang gitu ya? Ya pastinya Kayak ada. mungkin dari partai kan, jadi backingan seperti apa maksudnya? Nggak regenerasi gitu loh pak, yang pemerintahan yang tidak beregenerasi. Jadinya misalkan saya presiden menantang, habis itu tak turunin keluarga saya gini gitu. Kok nggak mau ngambil pemerintahan? Kalau pemerintahan kebetulan kurang tertarik pak, Iya. kurang tertarik yang pertama. Terus itu saya lebih tertariknya justru malah ke usaha saya. Nggak tertarik Iya. untuk pemerintahan. Iya pak, saya sebenarnya nggak bosen sih mengajar-ngajar, kita nggak bosen sih. Loh, mau bisnis ya? Rencana bisnis ya? Iya. Bisnis sambil guru mungkin? Kelihatannya gitu pak, perjalanan ke depan. Toko bangunan itu ngambilnya dari supplier kan pak, ada sales-sales gitu pak. Habis itu ada yang sistem cash, ambil barangnya, dan ada sistemnya pasca bayar. Jadinya 2 bulan setelah ambil barang baru dibayar, 3 bulan gitu, tergantung perjanjiannya pak. Soalnya setiap sales itu beda-beda. Kalau semen kan biasanya kan, kalau toko bangunan kan pilar intinya itu dari semen. Iya. Semen itu harus stok gitu kan, namanya toko bangunan pasti ada semen. Kalau sistemnya semen itu ada yang Tempo, ada yang enggak. Jadinya kalau yang Tempo itu biasanya merek-merek lain gitu pak, ada kan merek semen Gresik, semen Bima, semen Padang, semen merah putih, kebanyakan banget pak sekarang. Itu biasanya kalau semen-semen yang agak lama itu sistemnya minta cash gitu. Seperti semen Gresik itu sistemnya paling lambat tuh seminggu setelah barang diambil. Atau kalau saya kebetulan itu di DP dulu. Misalkan mesen itu biasanya kan nyuplai 1 bulan kan 500 biji sih semen Gresik. Itu biasanya saya DP dulu, habis itu langsung saya lunasi. Berarti harus DP Tergantung dulu ya? mereknya. Oh, tergantung Tergantung mereknya. mereknya. Yang paling mahal biasanya merek Semen kayak Gresik sebenarnya. yang Gresik gitu Iya, ya? yang tua, habis itu Berarti paling mahal sendiri. perbedaannya kan cuman sedikit ya? Iya, Kayak sedikit. misalkan semen kan sama aja ya? Iya. Cuman Tapi mungkin kuatnya gitu ya? iya betul pak. Oh, kayak misalkan kita perokok, kayak rokok rasanya ini yang cocok dengan saya yang apa gitu. Iya, Merek bener, apa? bener. Kayak gitu ya. Kalau toko bangunan harus ada semen, itu harus, Iya. walaupun labanya sedikit itu pasti harus ada gitu. Maksudnya harus ada? Maksudnya harus ada di tokonya gitu.
Wajib kalau semen. Soalnya itu untuk memicu barang-barang lain. Jadi kan beli semen habis itu lihat-liatin barang-barang yang lainnya gitu kan pasti. Oh ini lengkap, tokonya di sini lengkap sambil beli semen. Berarti pelanggan itu tergantung dari misalkan saya sebagai customer Nggih. terus masuk di toko tersebut, toko bangunan. Nggih. Saya lihat ada yang mungkin nggak pas, nggak cocok, atau mungkin ada yang kurang, itu mungkin besok-besoknya nggak mau balik. Betul. Berarti selama bisnisnya pembangunan ini kan harus memikirkan bagaimana sih caranya biar pelanggan itu datang terus gitu ya. Nggih. Oh, kan ada karyawan ya? Kalau toko bangunan sendiri saya lebih ada kepala tokonya, habis itu bagian kepala gudang, habis itu ada karyawan-karyawan yang bisa bantu-bantuin itu Pak. Mas Hermawan mungkin pernah membuat konten ya sebelum ini? Konten itu saya lebih Penulis gitu ya? enggak, bukan Pak. Bukan ya? Saya lebih buat video-video pendek gitu loh Pak. Oh, short gitu. Iya, gitu loh. Kayak contoh mungkin? Kayak misalkan kayak daily life gitu Pak, gitu. Kegiatan saya sehari-hari gitu loh Pak. Tapi dikit-dikit gitu. Kalau anak zaman dulu itu ketika murid bertemu sama gurunya itu kan nggak berani. Nggak berani dalam artian gini, sopan santunnya kan sungkan, rasa sungkan. Tapi kalau sekarang mungkin apakah gara-gara gadget atau HP atau mungkin dari konten-konten yang negatif? Saya lebih lihat YouTube itu ya buat misalkan tugas dari guru gitu langsung saya cari di YouTube gitu Pak. Kalau tanggapan dari Mas Hermawan, dulu kan zamannya luar biasa ya, sampai banyak yang sukses. Kalau sekarang suksesnya kan dari YouTuber, terus TikTokers dan selebgram dan lain sebagainya. Kalau tanggapan dari Mas Hermawan sendiri berkaitan dengan murid zaman sekarang, handle caranya bagaimana? Ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya juga sih Pak. Kalau dampak positifnya kan sekarang misalkan di kelas pas sekolah gitu nggak terlalu paham dengan pelajarannya, pasti dia bisa searching di YouTube, di Google, kan banyak sekali kan Pak media platform pembelajaran itu. Ya pasti kalau ada dampak positifnya pasti beriringan dengan dampak negatif pasti. Yang terakhir apa sih yang pengen disampaikan oleh Mas Hermawan berkaitan dengan kreativitas kita sebagai guru dan untuk dituangkan oleh ke masyarakat? Apa yang diajarkan di sekolah itu seharusnya ada impact-nya di masyarakat gitu. Jadi langsung misalkan jaga kebersihan dari hal kecil aja mau jaga kebersihan gitu. Misalkan guru kan genjar-genjarnya misalkan kalau di kelas itu kan, ayo jangan lupa jaga kebersihan, terus kan ada sistem piket juga kan Pak. Itu pasti dari hal kecil aja udah ada tanggung jawab. Oh iya. Ini kayak misalkan dari saya lebih ke ilmu itu langsung diterapin ada ke masyarakat gitu Pak. Terus kalau saya lebih ke pendidikan karakter itu. Oh iya, yang paling utama kan karakter. Tapi di antara dua ini ilmu dan karakter itu ya harus seimbang. Jadi kita belajar karakternya dari ilmu. Iya Pak. Soalnya sekarang banyak sekali orang yang pikirannya itu udah luas gitu tuh, tapi implementasinya nggak ada gitu Pak. Betul. Ilmu habis sekolah itu kan tujuannya bukan sekedar mencari ilmu tapi untuk merubah karakter kita. Betul Pak. Gitu ya. Pemimpin yang menurut Mas Hermawan yang untuk Indonesia itu seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih, saya melihat politik yang sekarang ini lebih ke kayak regenerasi gitu Pak. Nggak cuman mengandalkan backingan dari belakang menurut saya. Pure dari pemikiran dia sendiri, nggak saya nggak terlalu terdampak terlalu signifikan, pasti terdampak pastinya. Tapi kan saya memilih pemimpin itu yang nggak banyak bicara gitu ya? Banyak bicara. Terus habis itu nggak ada backingan. Dan dia cuma nggak ngandelin backingan itu loh Pak. Berarti selama ini mungkin pemerintah kita itu banyak backingan dari belakang gitu ya? Ya pastinya kayak mungkin dari partai kan, jadi backingan seperti apa maksudnya? Nggak regenerasi gitu loh Pak, yang pemerintahan yang tidak beregenerasi. Jadinya misalkan saya presiden menantang, habis itu
tak turunin ke keluarga saya gini gitu. Kok nggak mau ngambil pemerintahan? Kalau pemerintahan kebetulan kurang tertarik Pak, kurang tertarik yang pertama. Di situ saya lebih tertariknya justru malah ke usaha saya. Nggak tertarik Iya, untuk pemerintahan. iya Pak. Saya sebenarnya nggak bosen sih ngajar-ngajar kita nggak bosen sih. Loh, mau bisnis ya? Rencana bisnis ya? Iya. Bisnis sambil guru mungkin? Kelihatannya gitu Pak. Perjalanan ke depan. Toko bangunan itu ngambilnya dari supplier kan Pak. Ada sales-sales gitu Pak. Habis itu ada yang sistem cash, ambil barangnya, dan ada sistemnya pasca bayar. Jadinya 2 bulan setelah ambil barang baru dibayar, 3 bulan gitu. Tergantung perjanjiannya Pak. Soalnya setiap sales itu beda-beda. Kalau semen kan biasanya kan kalau toko bangunan kan pilar intinya itu dari semen. Iya. Semen. Itu harus stok gitu. Kan namanya toko bangunan pasti ada semen. Kalau sistemnya semen itu ada yang Tempo, ada yang enggak. Jadinya kalau yang Tempo itu biasanya merek-merek lain gitu Pak. Ada kan merek semen Gresik, semen Bima, semen Padang, semen merah putih kebanyakan Pak sekarang. Itu biasanya kalau semen-semen yang agak lama itu sistemnya minta cash gitu. Seperti semen Gresik itu sistemnya paling lambat tuh seminggu setelah barang diambil, atau kalau saya kebetulan itu di DP dulu. Misalkan mesen itu biasanya kan nyuplai 1 bulan kan 500 biji sih semen Gresik. Itu biasanya saya DP dulu, habis itu langsung saya lunasi. Berarti harus DP Tergantung dulu ya? mereknya. Oh, tergantung Tergantung mereknya. mereknya. Yang paling mahal biasanya merek Semen kayak Gresik sebenarnya. yang Gresik gitu Iya, ya? yang tua habis itu Berarti paling mahal sendiri. perbedaannya kan cuman sedikit ya? Iya, Kayak sedikit. misalkan semen kan sama aja ya? Iya. Cuman Tapi mungkin kuatnya gitu ya? iya betul Pak. Oh, kayak misalkan kita berokok, kayak rokok rasanya ini yang cocok dengan saya yang apa gitu. Iya, Merek bener, apa bener. kayak gitu ya. Kalau toko bangunan harus ada semen, itu harus, Iya. walaupun labanya sedikit itu pasti harus ada gitu. Maksudnya harus ada? Maksudnya harus ada di tokonya gitu. Hmm. Wajib kalau semen. Soalnya itu untuk memicu barang-barang lain. Jadi kan beli semen habis itu lihat-liatin barang-barang yang lainnya gitu kan pasti. Oh, ini lengkap tokonya di sini. Oh, sambil beli semen. Berarti pelanggan itu tergantung dari misalkan saya sebagai customer terus masuk di toko tersebut, toko bangunan. Saya lihat ada yang mungkin nggak pas, nggak cocok, atau mungkin ada yang kurang, itu mungkin besok-besoknya nggak mau balik. Betul. Berarti selama bisnisnya pembangunan ini kan harus memikirkan bagaimana sih caranya biar pelanggan itu datang terus gitu ya. Oh, kan ada karyawan ya? Kalau toko bangunan sendiri saya lebih ada kepala tokonya, habis itu bagian kepala gudang, habis itu ada karyawan-karyawan yang bisa bantu-bantuin itu Pak. Mas Hermawan mungkin pernah membuat konten ya sebelum ini? Konten itu saya lebih Penulis gitu ya? Enggak, bukan Pak. Bukan ya? Saya lebih buat video-video pendek gitu loh Pak. Oh, short gitu. Iya, gitu loh. Kayak contoh mungkin? Kayak misalkan kayak daily life gitu Pak, gitu. Kegiatan saya sehari-hari gitu loh Pak, tapi dikit gitu. Kalau anak zaman dulu itu ketika murid bertemu sama gurunya itu kan nggak berani. Nggak berani dalam artian gini, sopan santunnya kan sungkan, rasa sungkan. Tapi kalau sekarang mungkin apakah gara-gara gadget atau HP atau mungkin dari konten-konten yang negatif? Saya lebih lihat YouTube itu ya buat misalkan tugas dari guru gitu langsung saya cari di YouTube gitu Pak. Kalau tanggapan dari Mas Hermawan, dulu kan zamannya luar biasa ya, sampai banyak yang sukses. Kalau sekarang suksesnya kan dari YouTuber, terus TikTokers dan selebgram dan lain sebagainya. Kalau tanggapan dari Mas Hermawan sendiri berkaitan dengan murid zaman sekarang, handle caranya bagaimana? Ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya juga sih Pak.
Kalau dampak positifnya kan sekarang misalkan di kelas pas sekolah gitu nggak terlalu paham dengan pelajarannya, Iya. pasti dia bisa searching di YouTube, di Google, kan banyak sekali kan Pak media platform pembelajaran itu. Heeh. Ya pasti kalau ada dampak positifnya pasti beriringan dengan dampak negatif Pak, pasti. Yang terakhir apa sih yang pengen disampaikan oleh Mas Hermawan berkaitan dengan kreativitas kita sebagai guru dan untuk dituangkan oleh ke masyarakat? Apa yang diajarkan di sekolah itu seharusnya ada impact-nya di masyarakat gitu Pak. Iya. Jadinya langsung misalkan jaga kebersihan dari hal kecil aja menjaga kebersihan gitu. Misalkan guru kan genjar-genjarnya Iya. misalkan kalau di kelas itu kan, ayo jangan lupa jaga kebersihan, terus kan ada sistem piket juga kan Pak. Itu Mm. pasti dari hal kecil aja udah ada tanggung jawab. Oh iya, Ini betul. kayak misalkan dari saya lebih ke ilmu itu langsung diterapin ada Iya. ke masyarakat gitu Pak. Mm. Terus kalau saya lebih ke pendidikan karakter itu. Oh iya, yang Ya, yang paling paling penting. utama kan karakter. Iya Pak. Tapi di antara dua ini ilmu dan karakter itu ya harus seimbang. Jadi kita belajar karakternya dari ilmu. Iya Pak. Ah, Soalnya sekarang banyak sekali orang yang pikirannya itu udah luas gitu tuh, tapi implementasinya nggak ada gitu Pak. iya, betul, Kebanyakan betul, betul. ilmu habis tapi Sekolah itu kan cuma tujuannya bukan ngomong. sekedar mencari ilmu, tapi untuk merubah karakter kita, Betul Pak. gitu ya. Iya. Terima kasih kepada Mas Hermawan sudah Sama-sama Pak. meluangkan waktu untuk ngobrol santai lah. Ini namanya podcast alami. Asia.